kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Jalur khusus disabilitas, ini sangat konsen dengan kita ini. Itu kan jalur mandiri gitu. Kalau misalnya kita mau ngikuti pikiran-pikiran licik, ya saya kurangi aja itu kuota-kuotanya itu. Saya kurangi kuota-kuota yang saya laporkan kepada Kemendikbud. Saya kurangi sekian dari setiap fakultas. Ya udah, tinggal sisanya itu ya. Nah, saya jual itu kuotanya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di Harian Netra dalam operasi. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang apa ya? Suatu hal yang sangat mengganggu juga buat saya. Tapi ini sudah mulai berkembang kemana-mana juga ini, yaitu buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Rektor Universitas Negeri Lampung yang terindikasi suap jalur mandiri ya, yang kemudian buntutnya adalah usul atau wacana penghapusan jalur mandiri. Teman-teman, ini ingin kita coba sorot. eh, saya nggak tahu ini opini atau reaksi nanti, pokoknya antara itulah. Nah, operasi opini, reaksi, ekspresi ya. Ya udahlah, itu disatuin aja lah. Nah, teman-teman, sorry ini tampilan gimana ya? Soalnya di daerah ini panas sekali, tiba-tiba nanti datang hujan. Tapi intinya ya cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari kejadian OTT KPK terhadap Rektor Unila itu ya teman-teman. Yang kemudian diindikasi terjadi suap atau menerima suap eh, terhadap penyelenggaraan jalur mandiri. Nah, lalu kemudian sekarang Unila sudah mendapatkan rektor, saya nggak tahu ya, pelaksana rektor, pelaksana tugas PLT rektor. Ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung didatangkan dari stafnya Kemendikbud ya. Datangkan untuk menjadi rektor PLT, melaksanakan tugas rektor di Unila. Sementara rektornya itu sudah ditahan, sudah ditangkap. Nah, kemudian KPK juga sudah mengamankan uang tunai yang ada di rumahnya Rektor Unila, di rumah atau di mana ya. Pokoknya sudah mengamankan uang lah sejumlah sekian miliar rupiah. Memang agak besar ya, agak besar, sangat besar ya. Untuk ukuran institusi kecil, maaf, bukan artinya mengecilkan Unilanya, bukan. Maksudnya dalam lingkup institusi yang kecil ya gitu. Artinya kampus loh gitu. Dia bisa menghasilkan uang pribadi sebesar miliaran itu luar biasa ya, hebat. Jadi saya sangat setuju itu ditangkap, saya sangat setuju. Tapi kemudian mengalirlah wacana menghapuskan jalur mandiri. Ya memang netizen kita sering gini ya, ada satu isu, oke, isunya dia makan dan memang benar, lalu kemudian solusinya terlalu simpel dan sederhana, hapuskan jalur mandiri. Padahal sebenarnya teman-teman, kita nggak usah dulu bahas ke situ. Padahal sebenarnya kalau jalur mandiri dihapuskan, nggak ada jaminan juga suap di lingkungan universitas itu nggak terjadi. Namanya kejahatan pasti punya jalan aja untuk dilakukan. Pasti ada aja jalannya. Dan sebenarnya kejahatan juga akan ada aja jalannya untuk mengungkap. Itu. Jadi udahlah, itu kita nggak usah lah. Kecuali hal ini benar-benar bersentuhan langsung dengan jalur mandirinya dan itu terjadi secara masif gitu. Sementara kita lihat ini kan suap jalur mandiri teman-teman. Suap yang terjadi di jalur mandiri. Sebenarnya kan yang terjadi adalah suap. Artinya dia menerima suap supaya seseorang itu yang berasal dari keluarga mungkin seseorang atau kenalan seseorang atau siapalah gitu, bisa diterima di
Unila melalui jalur mandiri atau dapat kuota lah gitu. Lalu salah jalur mandirinya di mana? Salahnya hanya karena ini apa ya, dianggap mengandung kesempatan itu gitu. Saya salah satu orang yang sangat tidak sependapat jalur mandiri dihapuskan. Ini oke, saya klarifikasi dulu. Pendapat saya ini sudah saya komunikasikan dengan tim Harian Netra dan mereka juga setuju. Ya, kita berada di posisi yang kontra terhadap penghapusan jalur mandiri gitu. Jadi seandainya teman-teman mau menganggap ini pendapat pribadi saya, iya benar. Tetapi kemudian pendapat pribadi ini sudah diterima oleh timnya Harian Netra sebagai suatu pendapat gitu, yang memang kita setujui bersama. Jadi sudah bisa dikatakan bahwa inilah eh, suaranya Harian Netra juga gitu. Nah, saya mau mengatakan begini. Jalur mandiri itu kan adalah jalur yang diberikan oleh kampus yang mana jalur ini sebenarnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, tinggi itu kan jalur ini kan dia hanya kasih kuota. Saya nggak tahu ya skema kuotanya, tapi yang pasti sekitaran 20% ya kuota jalur mandiri gitu. Nah, kemudian ya dia serahkan pengelolaannya itu kepada kampus gitu untuk itulah yang menyebabkan disebutlah ini sebagai jalur mandiri. Artinya jalur mandiri yang mana jalur ini dilaksanakan masing-masing kampus secara mandiri gitu. Nah, jadi kalau dikatakan jalur mandiri dihapus, banyak yang akan terdampak. Oke, kita lanjut dulu. Ada anggota DPR, saya nggak tahu ya komisi berapa yang membidanginya, tapi ada yang berpendapat bahwa ya sudah digantikan saja dengan menambah gelombang bagi penerimaan em, yang dibuat oleh LTMPT gitu. Ditambah jadi misalnya 1, 2, atau 3 gelombang. Sementara teman-teman, jalur mandiri itu kan nggak sesederhana itu gitu. Kita bicara jalur mandiri, kita nggak hanya bicara jalur testing. Gitu. Kita bicara banyak, tergantung kreativitas dan setiap kampus itu membuat bagaimana gitu. Nah, yang pertama, ada kampus yang mengalokasikan kuotanya itu dari 20% yang diberikan untuk diurus sendiri oleh mereka, 20%-nya dialokasikan itu misalnya dibuka jalur mandiri dengan tes tertulis, itu yang sangat umum ya, penerimaan jalur mandiri tes tertulis gitu. Nah, itu ya tes sama aja dengan SBMPTN, hanya saja pengelolanya masing-masing kampus gitu. Lalu kemudian banyak juga kampus yang mengkreasikannya dengan penerimaan jalur prestasi, jalur khusus disabilitas. Ah, ini sangat konsen dengan kita ini. Nah, saya itu salah satu yang membuat saya tidak setuju itu. Gitu. Padahal kita punya kesempatan di situ gitu loh. Para penyandang disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas daksa, punya kesempatan melalui jalur mandiri itu. Di beberapa kampus itu dibuka dan itu bisa dimanfaatkan dan banyak yang sudah memanfaatkan. Gitu teman-teman. Kenapa saya bilang, lah gini, kalaulah kita masuk melalui jalur SBMPTN, ya benar, kita dikhususkan nih ujiannya. Pendaftarannya ada centangan untuk berkebutuhan khusus. Tapi, kan penyaringannya sama. Kita kan disaring sama dengan teman-teman yang normal. Ya, jadi ini ya untuk teman-teman yang mungkin selama ini nggak tahu ya, kalau ada teman-teman tunanetra masuk dari jalur SBMPTN, bahkan mungkin dari jalur undangan juga gitu, itu penyaringannya sama dengan yang normal. Maka itu kita sebut juga mereka itu hebat gitu, bisa masuk dari jalur SBMPTN itu hebat gitu. Semuanya hebat lah, tapi maksudnya mereka punya apa namanya ya, punya nilai yang lebih lah gitu. Karena apa? Saya pengalaman juga ya, banyak hal-hal yang membuat ini apa ya, kita menjadi apa namanya, eh, seharusnya punya kesulitannya masing-masing gitu ya, di tunanetra apa, di tunarungu apa ya. Nah, em, jalur mandiri disabilitas ini bisa diselenggarakan oleh banyak kampus, khususnya di Jawa ya. Di Jawa udah banyak gitu. Nah, ini kalau kampus-kampus negeri kita sebut-sebut aja nggak masalah, nggak ada brand-brandan di sini.
Universitas Negeri Surabaya itu menyelenggarakan jalur mandiri UNESA. Prestasi apa jalur disabilitas, seleksi disabilitas itulah. Universitas Brawijaya juga menyelenggarakan itu. Universitas Malang dulu sempat, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Universitas Negeri 11 Maret itu menyelenggarakan gitu. Banyak lagi, mungkin ada lagi yang tidak saya sebutkan. Nah, artinya mereka menyelenggarakan gitu. Nah, ada juga oke, kita selesaikan dulu ya jalur disabilitas. Itu kan jalur mandiri gitu. Mereka memberikan kuota sekitar sekian persen, 2% dari yang total yang diterima, yang diberikan untuk menyeleksi jalur tunanetra atau tunarungu atau tunadaksa disabilitas lah di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, sebenarnya jalur mandiri ini yang membuat tunanetra itu bisa masuk ke perguruan tinggi lebih luas lagi gitu. Walaupun peluang itu ya sama-sama ada ya, baik dari jalur SBMPTN, jalur undangan maupun dari jalur mandiri seperti itu. Gitu. Banyak kampus yang menyelenggarakan itu. Walaupun kalau saya sendiri, saya di USU ya teman-teman. Saya waktu S1 itu dari jalur mandiri tapi saya tertulis sama dengan yang umum gitu. Karena di USU nggak ada jalur disabilitasnya. Bahkan nggak apa-apa ya saya sebutkan aja ini kelemahan tetaplah kelemahan. Bahkan USU sendiri saya rasa secara administratif tidak tahu itu saya tunanetra atau tidak gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, oke, kita kembali lagi. Jadi banyak jalur ini yang bisa dimanfaatkan dan sebenarnya bermanfaat kalau pengelolaannya benar. Jadi sebenarnya yang salah itu ya pengelolaannya gitu. Kalau pengelolaannya baik, jalur mandiri itu sangat baik gitu. Ya. Ada misalnya kampus mengadakan jalur prestasi diambil dari nilai raport. Mekanismenya mirip jalur undangan. Tapi kemudian harus ada hal-hal yang lebih gitu. Misalnya contoh jalur agama apa namanya? Prestasi keagamaan. Ada loh. Bukankah itu baik? Itu kan jalur mandiri, jalur prestasi keagamaan yang mana diseleksi berdasarkan apa namanya? Ada bahkan catatan-catatan keagamaan, rekomendasi keagamaan gitulah masing-masing. Ada Kristen, itu mencakup semua agama biasanya. Di UNESA saya rasa ada, di UM saya rasa juga ada, dan di banyak-banyak kampus juga ada. Lalu kemudian ada juga bahkan ada jalur beasiswanya mereka gitu. Bantuan atau apalah namanya, ada loh yang menyelenggarakan gitu. Nah, ada jalur prestasi keolahragaan gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak manfaatnya jalur mandiri itu. Coba bayangkan kalau itu dihapuskan, mau gimana? Kalau misalnya itu dihapuskan, lalu kemudian pengelolaannya seperti yang dikatakan itu hanya diberikan 3 jalur itu saja, 3 gelombang maksudnya, jalur tertulis dibuat dalam beberapa gelombang, lah berarti kesempatan kita hanya untuk ujian secara tertulis dong, gitu. Kalau misalnya ada seleksi-seleksi seperti itu juga ditampung oleh pusat, misalnya jalur prestasi, jalur ini, jalur itu kan akan menyulitkan mereka. Mereka harus menambah tim lagi dan segala macam di LTMPT gitu. Jadi sebenarnya banyak kok jalur mandiri itu yang berkualitas baik dan banyak diminati. Contoh, UTUL UGM itu banyak peminatnya kan. SIMAK UI, bahkan SIMAK UI gini, bahkan UI berani menyelenggarakan jalur mandiri, ya kan, menyelenggarakan ujian mandirinya itu pendaftarannya dibuka sebelum SBMPTN diumumkan. Itu mereka berani lakukan itu karena apa? Karena mereka tahu peminatnya banyak. Gitu. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua, entah yang keberapa lah. Sementara yang terjadi sebenarnya nggak relevan dengan itu gitu. Yang terjadi sekarang kan suap nih, suap. Yang suap itu kan terjadinya begini. Dia ingin satu kuota atau dia ingin anaknya atau siapanya masuk dan itulah yang dimanfaatkan. Apakah kita mau bilang gini? Katakanlah misalnya uang kuliah di jalur mandiri itu mahal. Apakah kita mau menyebutkan bahwa itu merupakan bentuk suap? Kan tidak. Bahwa mungkin itu tidak menyenangkan bagi banyak pihak, misalnya terlalu mahal gitu. Di PTN itu masa uang kuliah mandiri ada SKPA dana dana
pembangunan dan segala macam lah nama-namanya itu. Masa ada yang seperti itu dan mahal-mahal apalagi kalau kedokteran ini tembus ratusan juta gitu. Lah itu kan sebenarnya sederhana aja, kita nggak usah pilih gitu aja. Kita nggak usah milih ke situ gitu. Nah, seandainya pun kita harus protes itu bukan berarti jalur mandirinya dihapuskan dong, gitu. Sah-sah aja sebenarnya kalau mereka menyelenggarakan itu gitu. Nah, yang salah itu adalah dia memanfaatkan itu dengan membuka kesempatan terjadinya suap. Itu yang salah. Nah, apakah dengan menghapuskan jalur mandiri itu bisa hilang? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Kalau saya misalnya memang pengen niatnya jahat aja, ya saya ketika melaporkan jumlah kuota itu ke Kemendikbud Ristek Dikti, saya laporkan aja, saya kurangi aja 10%. Ya mereka mana tahu-tahu itu, gitu. Saya kurangi 10%, misalnya nih, jalur Fakultas Hukum USU, contoh ini, contoh aja ya maaf ya. Bapak Ibu mungkin ada Bapak Ibu di USU yang nonton. Ini saya kasih contoh aja, contoh. Kalau memang mau jahat ya jahat aja gitu. Katakanlah misalnya ini, oke, jalur mandiri dihapus, SBMPTN dibuat dalam 3 gelombang atau apalah namanya, pokoknya itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kuotanya kan mereka tetap ambil dari kampus. Nah misalnya kalau saya bilang, oh hukum kita kasih kuota, kita laporkan kuotanya misalnya 400 totalnya gitu. Jadi biar mereka yang mengatur presentasinya. Sementara kuota sebenarnya itu kita punya 450. Yang 50 tadi, oh bisa kemana-mana kan. Nah, itu kan bisa. Itu kan bisa. Nah, lalu kalau kalau misalnya kita mau bicara tentang status kemahasiswaannya itu, lah kalau misalnya mereka apa namanya di kampus itu udah nggak ada lagi cerita jalur SBMPTN, jalur mandiri, jalur undangan. Di banyak kampus yang udah melebur itu gitu. Dan satu sisi itu baik, jadi kita nggak ada terpisah-pisah gitu di kalangan mahasiswa gitu. Di satu sisi itu bisa dimanfaatkan untuk apa ya memasukkan banyak mahasiswa itu ya ke kamu bilang aja jalur ini, kamu bilang aja bisa kan? Artinya apa? Kalau memang mau jahat, ya jahat aja. Nggak usah karena jalur mandiri, karena ini punya peluang segala macam. Enggak. Banyak, banyak, banyak cara melakukan kejahatan itu banyak sekali. Saya bukan ngajarin melakukan kejahatan, tapi banyak caranya. Jadi itu yang membuat saya merasa lebih banyak mudaratnya penghapusan jalur mandiri itu. Gitu. Banyak mudaratnya. Karena bagaimanapun teman-teman, karena ini harian netra, kita mungkin agak egois bicara tentang disabilitasnya. Jalur mandiri seleksi disabilitas itu benar-benar banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Banyak juga tunanetra yang sudah memanfaatkan itu. Dan ketika itu dibuka oleh kampus, maka kampus tentunya akan memberikan banyak keringanan. Ya dong, mereka buka jalur disabilitas misalnya, tentu mereka mengupayakan keringanan-keringanan itu. Bukankah itu baik? Bukankah itu bagus? Gitu. Atau misalnya ada misalnya orang-orang atau siswa-siswi yang selama ini bersekolah di sekolah-sekolah keagamaan. Lalu ada kampus jalur mandiri yang membuka jalur prestasi keagamaan. Sehingga dia bisa juga, walaupun dia dari sekolah-sekolah yang khusus keagamaan seperti itu, tetap bisa masuk ke PTN. Bukankah itu bagus? Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman, kreativitas masing-masing kampus itu dalam mengelola jalur mandiri yang dia punya melalui persentase kuota yang diberikan itu itu kan tergantung kampus itu bisa bisa macam-macam gitu loh. Apakah kemudian memadai hanya karena Unila terbukti rektornya terjaring OTT karena suap di jalur mandiri, lalu kemudian jalur mandirinya dihapuskan? Lah nggak fair dong teman-teman, nggak sangat sangat tidak fair gitu. Kalau dikatakan ini sekarang melebar nih kemana-mana nih, ada yang bilang, iya apa uang kuliah jalur mandiri itu mahal-mahal. Itu udah dari dulu teman-teman, itu bukan sekarang lagi, udah dari dulu dan itu nggak bisa kita salahkan. Artinya kita nggak bisa mengindikasikan, oh suap nih, enggak dong. Ya sama dengan gini loh. Ya masa misalnya nih, katakan di suatu universitas swasta, dia dia menerapkan uang kuliah setinggi mungkin, tinggi nih. Lah kemudian kita bilang ini apa namanya tidak boleh nih tinggi-tinggi seperti ini. Masa kita protes? Hak dia dong. Gitu. Kemandiriannya kan di situ. Dia mau mengelola itu secara mandiri. Nah, oke. Kemudian akan dikatakan misalnya lah, iya tapi kan
Beda dong, PTN itu kan sistem pendananya berbeda gitu, dan segala macamnya lagi. Nah, jalur mandiri itu kan memang hak mereka. Kita nggak usah bicara itu dihapus dulu ya. Jalur mandiri itu kan memang haknya mereka. Nah, sekarang tinggal masyarakat aja nih, tinggal anak-anak aja nih yang pintar-pintaran nih. Kalau kira-kira itu kemahalan, ya nggak usah masuk ke situ gitu. Nggak usah mau, gitu loh. Dengan mereka nggak mau juga, itu akan dikurangi. Kalau memang pasarnya tidak ada, mereka juga nggak akan kurang. Iya memang jadi bisnis ya, tapi itu udah dari dulu, itu yang mau saya bilang. Bahkan universitas seperti UGM, UI juga melakukan itu. Gitu. Saya mau bandingkan dengan universitas tempat saya aja dulu ya. Di USU dulu, walaupun sekarang katanya udah naik ya. Saya nggak tahu juga itu. Udah banyak juga yang komen. Udah naik nih di USU gitu. Tapi pada saat saya dibandingkan dengan saya dulu, ketika itu saya juga pantau loh jalur-jalur mandiri di universitas lain yang besar gitu seperti UGM, UI, Undip. Wah, fakultas hukumnya mahal-mahal benar. Tembus 30 jutaan, tembus 23 jutaan. Sementara di USU pada saat itu, pada saat saya masuk gitu ya, ya semua total biaya itu 14 juta, gitu, 13 juta. Gitu. Artinya apa? Semua semua itu kan ada minat, ada peminatnya gitu. Walaupun dengan segitu mahalnya jalur mandiri di UI, SIMAK UI itu tetap populer sekali gitu. Orang kalau mau ikut SIMAK UI itu udah sama dengan kayak mau ikut ini PKN STAN gitu loh. Lah itu kenapa? Karena ada namanya popularitas kampus dan itu yang mereka jual gitu. Masa mereka nggak bisa menjual itu gitu. Kalau memang ada pasarnya, why not gitu loh. Karena gimana ya? Kita kan ingin mendapatkan apa ya? Calon-calon gini. Kalaulah misalnya universitas atau lembaga pendidikan melakukan itu, tujuannya juga kan ada. Ada positifnya juga kok. Dia bisa mendapatkan calon-calon anak didik yang berkualitas gitu. Karena apa? Karena popularitas dia menyebabkan ketika dia buka jalur banyak peminatnya dan akhirnya bisa disaring dengan baik itu. Nah, kalau soal penyelenggaraan di jalur mandiri itu banyak kelemahan, iya banyak sekali kelemahannya, banyak. Termasuk juga stigma-stigma di kalangan pendidikan tinggi juga ya. Di kalangan pendidikan tinggi negeri yang menyelenggarakan jalur mandiri, stigma-stigma di mereka juga banyak yang menurut saya keliru, menganggap bahwa ya udah kalau orang udah masuk jalur mandiri ya udah pasti orang kaya gitu. Itu jujur itu saya akui sehingga kemudian banyak tagihan-tagihan dan segala macamnya. Itu kan soal pengelolaan gitu. Tapi kan sangat tidak fair kalau itu semua apa ya, mengerucut pada satu kesimpulan bahwa jalur mandiri itu harus dihapuskan gitu. Itu kan saya tidak memandang itu perlu gitu. Urgensinya tidak nyambung gitu. Gitu. Dan kalau itu dinyatakan untuk mencegah terjadinya suap menyuap di kalangan pendidikan tinggi, enggak juga, gitu. Enggak juga, sangat tidak juga gitu. Kalau saya jadi rektor yang jahat ya misalnya, kalau misalnya kita mau mengikuti pikiran-pikiran licik, ya saya kurangi aja itu kuota-kuotanya itu. Saya kurangi kuota-kuota yang saya laporkan kepada Kemendikbud, saya kurangi sekian 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 dari setiap fakultas. Ya udah, tinggal sisanya itu ya, saya jual itu kuotanya gitu. Suap bisa itu. Itu loh kira-kira. Masalah pendataan juga, toh itu juga akan menjadi urusan kampus gitu. Bisa, bisa aja gitu. Nah, jadi yang saya maksud di situ adalah banyak juga kok cara-cara lain melakukan kejahatan. Ini bukan, saya bukan mau merekomendasikan cara-cara melakukan kejahatan, tapi yang saya maksud bukan hanya karena jalur mandiri itu, tetapi bahwa itulah yang paling mudah. Justru ya, saya menganggap apa yang terjadi di kalangan kampus Unila ini terlalu klasik, terlalu klasik. Dia buka jalur tulis ujian, lalu dia menerima suap supaya seorang itu masuk, itu terlalu klasik, klasik sekali. Itu apalah cara-cara kuno sekali lah, nggak canggih. Gitu. Itulah itu yang ingin saya katakan. Jadi bukan bukan harus menghapus jalur mandiri juga gitu. Jalur mandiri itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh PTN-PTN yang berkualitas yang memang punya apa ya kredibilitas yang tinggi juga bisa dimanfaatkan betul-betul, bisa bermanfaat betul-betul.
Nah, jadi gitu, teman-teman. Nah, sehingga kemudian kita harus melihat ini jangan 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 seperti yang beredar dong gitu. Jalur mandiri dihapus. Bahkan DPR juga udah mengusulkan itu. Saya rasa agak-agak pelan lah. Jangan jangan terlalu kasar seperti itu. Terlalu kasar itu. Penghapusan jalur mandiri dan segala macam terlalu kasar. Gitu. Itu sangat kasar kan. Karena sekali lagi bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jalur mandiri itu hanya soal kuota. Bahwa mereka menyerahkan 20 kuota daya tampung dari universitas itu untuk dikelola oleh mereka. 20% gitu. Makanya kemudian semua itu kan jalur mandiri. Kalau ada UTUL UGM, ada UGM bisanya buka jalur prestasi atau jalur apa gitu. Itu kan semua jalur mandiri. Seperti yang saya katakan tadi, termasuk juga Universitas Brawijaya membuka jalur khusus penyandang disabilitas gitu. UNESA, UM, apa lagi, UNS gitu. Ada beberapa lagi mungkin teman-teman bisa sebut di kolom komentar juga. Nah, itu itu kan cara baiknya kampus mengelola jalur mandiri. Gitu. Lah terus hal-hal seperti ini akan hilang juga dong, gitu. Apa kita mau buat ini secara apa namanya sentral disentralisasikan gitu, dipusatkan gitu, itu kan akan merepotkan juga gitu. Nah, akhirnya kemudian menurut saya tidaklah fair hanya karena rektor Unila yang maaf-maaf memang agak kurang ajar itu korupsi atau disuap atau menerima suap atau apalah namanya yang membuat dia terjaring OTT KPK lalu kemudian jalur mandirinya dihapuskan. Itu kan masa gara-gara satu orang seluruh Indonesia terdampak, seluruh universitas negeri di Indonesia terdampak, yang mana mereka juga ingin mengkreasikan jalur mandiri itu sebaik mungkin gitu, gitu, dengan kualitas-kualitas yang baik juga gitu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi di sini kita ingin menyatakan bahwa kita sangat tidak sependapat, kita sangat tidak sepandangan tentang penghapusan jalur mandiri sebagai buntut dari OTT KPK terhadap rektor Unila. Gitu ya teman-teman. Nah, sekianlah pandangan dari kita dan semoga ini bisa menjadi salah satu bahan berpikir bagi teman-teman semua. Kita tidak mau menggiring opini, kita hanya ingin menyatakan pendapat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di operasi episode berikutnya. Bye.